Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun dan kapanpun kalian berada. Semoga senantiasa diberi kelimpahan nikmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 2 anggota. Yang pertama adalah saya dengan nama lengkap Ernesta Naval Abian dengan NIM 187251063, serta yang kedua adalah rekan saya dengan nama lengkap Larisya dan Ayaksa Abar dengan NIM 187251061. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah studi kasus mengenai migrasi Cloudera Hardop ke AWS dalam konteks data resource management dalam lingkup perusahaan. Jadi perusahaan pada kali ini adalah Nielsen. Nah, jadi materi ini itu saya susun dengan mengacu pada referensi jurnal akademik dan juga beberapa sumber resmi dari AWS. Sehingga pembahasan ini itu memiliki dasar ilmiah. Harapannya kita itu bisa memahami kenapa sih migrasi ini perlu dilakukan, gimana prosesnya, tantangan apa saja sih yang muncul, serta apa aja manfaat dan pelajaran yang bisa dipetik. Nah, baik, mari kita mulai dengan melihat latar belakang kasus ini supaya clear kenapa sih migrasi ini diperlukan. Nah, jadi awalnya perusahaan ini memakai Cloudera Hadop yang jalan di server sendiri alias on-premise. Sistem ini itu bisa mengolah data dalam jumlah yang besar, tetapi di sini ada banyak kendala nih. Yang pertama, data makin lama makin banyak, tetapi server fisik itu nggak bisa dengan mudah ditambah segitu saja. Butuh banyak proses lah istilahnya. Kemudian yang kedua, biaya operasionalnya itu mahal. Mulai dari listrik, pendingin server, sampai biaya lisensi software. Kemudian yang ketiga, tim IT itu kudu ngurusin server setiap hari, mulai dari monitoring sampai setting job untuk mereka. Nah, jadi akhirnya waktu mereka itu habis cuman buat maintenance. Jadi mereka itu nggak sempat buat analisis data. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada masalah besar di sisi skalabilitas, biaya, dan produktivitas. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih perusahaan memilih pindah ke AWS? Mari kita lihat alasannya di slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas alasan utama kenapa sih migrasi ini dipindah atau dilakukan ke cloud, khususnya ke AWS. Yang paling utama adalah skalabilitas. Nah, jadi kalau di server fisik itu nambah kapasitas ribet dan mahal. Sedangkan di AWS tinggal klik. Jadi praktis ya guys ya. Kapasitas itu bisa langsung naik atau turun sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan perusahaan gitu. Kemudian yang kedua adalah hemat biaya. Nah, jadi model bayar sesuai pemakaian itu lebih masuk akal dibanding beli server baru yang bisa jadi nantinya malah nganggur. Kemudian yang ketiga, lebih fleksibel. Di AWS ini ada banyak layanan yang saling terkonek. Misalnya IMR buat jalanin Hadop, kemudian S3 buat penyimpanan, Redshift buat analitik, dan juga Glue buat data pipeline. Jadi sistem di AWS ini, ekosistem di AWS ini sudah terstruktur dengan rapi ya guys ya. Nah, jelas di sini ada motivasi kuat buat pindah ke cloud. Tetapi migrasi itu nggak bisa sembarangan nih guys ya. Pasti ada strategi khusus. Nah, untuk strategi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Nah, yang ketiga tuh ada strategi migrasi. Pindahnya gimana sih? Ada beberapa langkah. Pertama, mereka audit dulu data dan pipeline yang ada. Setelah itu, setelah tahu peta sistemnya, mereka bagi dua menjadi yang pertama itu ada workload yang cukup diangkat apa adanya alias lift and shift. Jadi dipindahkan langsung ke AWS tanpa banyak diubah. Yang kedua tuh ada juga yang perlu diubah arsitekturnya seperti job map radius lama diganti ke Spark. Kenapa? Karena itu biar lebih efisien. Nah, untuk penyimpanan, KDFS diganti ke Amazon S3 yang lebih aman dan gampang diakses. Lalu, cluster IMR dibuat auto scaling. Jumlah server
Jumlah server bisa otomatis nambah kalau workload tinggi atau berkurang kalau beban turun. Kalau kita lihat strateginya cukup jelas, tapi tentu saja dalam praktiknya ada banyak tantangan. Nah, mari kita lihat apa saja tantangannya. Nah, tantangan migrasi itu ada ada 4. Nah, proses ini jelas nggak mulus, tapi ada beberapa dan ada beberapa tantangan besar. Pertama, konsistensi data. Nah, saat mindahin ratusan terabyte data, jangan sampai ada yang rusak atau hilang. Nah, yang kedua tuh ada downtime. Sistem nggak boleh mati total, jadi migrasi dilakukan bertahap supaya layanan itu tetap jalan. Yang ketiga tuh ada biaya. Kalau cluster dibiarkan nyala terus, tagihannya tuh bisa membengkak karena itu dipakai auto stop and spot instance. Yang keempat tuh ada skill team engineer yang terbiasa pakai Cloudera harus belajar lagi cara pakai AWS. Ini tuh butuh waktu dan pelatihan yang cukup lama. Nah, dengan segala tantangan ini tentu menarik untuk tahu hasil akhirnya bagaimana kan? Apakah worth it? Nah, mari kita lihat hasil dan manfaat yang diperoleh setelah migrasi. Nah, jadi hasilnya itu gimana sih setelah migrasi dilakukan? Yang pertama, sistem jadi jauh lebih scalable, jadi nggak perlu lagi beli server fisik. Kemudian yang kedua, biayanya turun karena cuman bayar sesuai pemakaian dibanding sebelumnya yang perlu perawatan lah, maintenance lah. Kemudian yang ketiga, data itu lebih aman dan dapat diandalkan berkat Amazon S3 yang otomatis punya backup. Kemudian yang keempat, tim jadi lebih produktif karena fokusnya itu ke analisis data, bukan repot cuman plek utek ngurus server doang. Nah, jadi dari hasil ini kita bisa tarik beberapa pelajaran penting yang bisa jadi referensi untuk kasus lain. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Nah, yang terakhir itu ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama tuh ada resource management di cloud berbeda. Kenapa? Karena fokus pada monitoring, auto scaling, cost control. Nah, yang kedua tuh pentingnya strategi hybrid. Karena tidak semua job langsung re-arsitek, beberapa cukup lift and shift. Nah, yang ketiga itu ada governance, manajemen akses data dan compliance harus disesuaikan dengan environment baru. Yang keempat itu ada continuous optimization. Biaya cloud bisa melonjak jika tidak dipantau. Oke. Nah, jadi berikut ini adalah referensi yang menjadi dasar presentasi ini. Bisa dibaca sumber jurnalnya. Jadi dengan adanya referensi ini, kita bisa yakin bahwa pembahasan ini itu punya landasan ilmiah yang kuat. Nah, untuk setelah ini saya akan menutup presentasi dengan kesimpulan singkat. Jadi dari kasus ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa migrasi ke cloud itu adalah langkah menuju perubahan jangka panjang dan profit, di mana pengelolaan kapasitas, biaya, dan tata kelola data itu menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran nyata bagaimana sih perusahaan besar mengelola transisi big data mereka dari yang on premise dimigrasikan ke cloud. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.